Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Roswati dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah semester 4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan olehnya. Teman-teman semua, marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan normal. Teman-teman yang saat ini sedang melakukan kegiatan pembelajaran di rumah atau daring, teman-teman harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, itu yang lebih baik dan lebih penting. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aspek makna pada tatanan semantik. Baik, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai aspek makna. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai aspek makna, saya akan terlebih dahulu membahas sedikit mengenai semantik. Karena apa? Saya yakin yang menonton video ini tidak hanya anak bahasa Indonesia saja, melainkan ada dari sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan kalian yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah dengan jurusan yang berbeda-beda, bukan? Nah, jadi apa sih semantik itu? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang kajian makna. Lantas, dari semantik itu hanya ada aspek makna saja? Tidak. Di dalam semantik ada jenis-jenis makna, ada aspek makna, ada gaya bahasa, ada kosakata dasar, dan lainnya. Mengapa saya memilih aspek makna untuk dibahas pada kali ini? Karena menurut saya dengan kita memperhatikan aspek makna di dalam penyebutan kata, bahasa maupun kalimat akan lebih terarah, akan lebih memilih atau menentukan bahasa atau kalimat itu, sehingga tidak ada atau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap siapa saja yang mendengar, seperti itu. Nah, lantas di aspek makna sendiri itu ada berapa sih aspek makna yang harus kita ketahui? Nah, aspek makna terdiri dari 4, yang mana ada yang pertama ada sense atau pengertian, yang kedua ada feeling atau nilai rasa, yang ketiga ada tone atau nada, yang keempat atau yang terakhir ada intention atau maksud, tujuan dari penyampaian makna. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek makna yang pertama ada sense atau pengertian. Pengertian itu bisa juga kita sebut sebagai tema, yang mana aspek ini di dalam penyampaian bahasa ataupun kalimat harus memikirkan, harus sesuai dengan pemahaman atau persetujuan semua orang. Contohnya ketika kita menyebutkan ini adalah ballpoint atau pulpen. Ketika kita menyebutkan ballpoint atau pulpen, ballpoint ini adalah alat untuk kita menulis atau alat tulis. Berbeda ketika kita menyebutkan bahwa pulpen adalah alat untuk memasak. Karena ketika kita menyebutkan ballpoint atau pulpen ini untuk alat untuk memasak, akan menimbulkan tanda tanya besar terhadap orang lain, terhadap pendengar. Kenapa sih pulpen disebut alat masak? Karena yang kita ketahui bahwa pulpen itu alat untuk menulis, seperti itu. Jadi ketika kita mengemukakan contoh mengemukakan kalimat atau bahasa atau kata, harus kita perhatikan pengertian
atau tema yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Salah satu contohnya itu adalah kata pulpen atau ballpoint ini. Nah, mungkin pengertian itu segitu pembahasannya. Kita lanjut. Yang kedua ada feeling atau nilai rasa. Nah, aspek makna yang kedua ada nilai rasa. Ketika seseorang sedang berbicara, harus memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai perkataan atau kalimat atau bahasa atau kata yang keluar tidak sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Contohnya, ketika kita sedang berada di ruangan ber-AC dan kita menyebutkan udaranya sangat panas di ruangan ber-AC ini, itu akan menimbulkan tanda tanya besar, bukan? Karena apa? Ruangan ber-AC tidak mungkin berudara panas. Tentunya kalian juga akan mengatakan bahwa di ruangan yang ber-AC tentunya udaranya jelas dingin, tidak panas. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sedang berada di suatu kondisi atau keadaan, harus menggunakan kalimat atau menuturkan bahasa atau kata yang tepat sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Jangan sampai menimbulkan ketidakrelevanan atau ketidaksinambungan antara situasi dan kalimat yang kita lontarkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tone atau nada. Aspek tone atau nada ini untuk membedakan kita dalam penyampaian makna kepada lawan bicara. Ketika kita menyebutkan kata, orang lain akan menilai, orang lain akan tahu kondisi yang terjadi ketika kita menyebutkan sesuatu. Contohnya, ketika saya mengucapkan kata pergi. Nah, terlihat dari nada bahwa kata pergi yang saya ucapkan bernada tinggi, menunjukkan bahwa saya selaku pembicara terhadap kalian mendengarkan bahwa saya kondisinya itu sedang marah karena menyebutkan kata perginya itu dengan nada tinggi. Berbeda halnya dengan ketika saya berbicara seperti ini, pergi. Nah, jelas berbeda kan? Karena ketika saya menyebutkan kata pergi yang kedua, gaya bahasa atau nada yang saya keluarkan itu lebih santai dan bermaksud untuk menanyakan kepada lawan bicara saya. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada intention atau maksud. Nah, aspek makna ini bertujuan untuk mengemukakan perasaan setuju, tidak setuju, bahkan sesuatu yang harus dilakukan oleh si pembicara kepada si pendengar. Dari aspek makna ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada makna deklaratif, yang mana makna ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau kalimat pernyataan yang berisi informasi. Contohnya, hari ini ada perlombaan puisi di aula. Nah, dari kalimat tersebut, pembicara mencoba untuk menyampaikan informasi dengan tidak menginginkan adanya respon atau feedback dari si pendengar. Karena makna deklaratif ini hanya untuk menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya ada makna imperatif, yang mana menunjukkan bahwa makna imperatif ini si pembicara ketika berbicara kepada si pendengar mengharapkan perkataannya itu dilakukan oleh si pendengar. Contohnya ketika kita mengatakan buka pintu itu. Nah, ketika si pembicara berkata seperti itu, si pembicara berharap bahwa si pendengar bisa melakukan apa yang ia katakan. Seperti itu untuk makna imperatif. Nah, untuk makna naratif, yaitu makna yang berisi paragraf tentang kejelasan mengenai
suatu kejadian. Contohnya, hidupku terlalu menyedihkan, layaknya Siti Nurbaya, seperti itu. Nah, untuk makna berikutnya yaitu makna pedagogis, yang mana makna ini mengandung atau syarat akan nilai pendidikannya, yang mana si pembicara berkata kepada si pendengar, menyampaikan informasi untuk dilakukan dengan maksud pendidik. Contohnya, ketika orang tua mengatakan cuci tangan sebelum makan kepada sang anak. Nah, itu merupakan suatu pengajaran kecil dari orang tua terhadap anak dengan harapan orang tua perkataannya dapat dilakukan atau dituruti oleh anaknya. Nah, makna persuasif adalah makna dengan harapan perkataan si pembicara dapat diikuti oleh si pendengar. Contohnya, ketika kita berkata kepada si pendengar, ayo ikut saya ke gedung. Nah, makna persuasif itu menunjukkan bahwa saya mengajak dia untuk pergi ke gedung, seperti itu. Nah, untuk makna rekreatif, makna ini bertujuan untuk memberikan kabar baik atau memberikan kesenangan terhadap seseorang. Nah, contohnya ketika kita melihat sesuatu yang indah, ketika kita melihat keadaan yang sangat indah, kita mohon maaf, ketika kita melihat seseorang itu memiliki perilaku yang baik, orangnya berbudi pekerti yang luhur, kita jelas mengatakan, wah, sungguh baik hati sekali orang itu. Nah, secara tidak langsung kita mengungkapkan atau menyebutkan kalimat yang menyenangkan hati dia yang dimaksud, seperti itu. Nah, untuk makna politis, jelas dari kata politisnya itu sendiri terlihat bahwa makna ini menunjukkan bahwa kita kalimat itu ada dari unsur politik-politiknya, seperti itu. Nah, contohnya dari makna politis ini yaitu ketika ada seseorang yang berkata, ketika saya terpilih menjadi kepala desa, maka saya akan mendonasikan uang sebesar 50 juta untuk pembangunan desa. Nah, dari kalimat yang diungkapkan terlihat bahwa kalimat tersebut memiliki unsur-unsur politiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aspek makna ada 4. Yang pertama ada pengertian atau sense, yang kedua ada nilai rasa atau feeling, yang ketiga ada nada atau tone, dan yang keempat ada maksud atau intention. Teman-teman, keempat aspek makna tersebut harus kita perhatikan agar ketika kita menyampaikan suatu kata atau bahasa ataupun kalimat tidak akan menimbulkan tanda tanya atau kesalahpahaman baik dari pembaca maupun ke pendengar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila perlu di-share, silahkan share sebanyak mungkin di sosial media kalian. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.